Guys, pernah kebayang nggak sih kalau tiba-tiba sistem perbankan tuh error dan nasabah gak bisa narik uangnya ataupun transfer? Nah, situasi seperti itu bukan cuma mengganggu, tapi juga bisa menimbulkan kerugian besar. Jadi, itulah yang disebut sebagai risiko operasional. Jadi guys, pengertian dari risiko operasional sendiri adalah risiko yang muncul karena adanya permasalahan dalam kegiatan sehari-hari di dunia perbankan. Nah, misalnya nih, yaitu yang pertama itu kesalahan dalam menginput data nasabah. Yang kedua, sistem yang tiba-tiba down. Atau yang ketiga itu gangguan dari luar, yaitu seperti listrik padam dan lain sebagainya. Nah guys, supaya kita tuh bisa mengendalikan risiko tersebut, ada beberapa cara yang perlu kita terapkan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko operasional. Yang artinya, bank ini tuh mencoba mengenali kemungkinan risiko tersebut sejak awal. Contohnya, pada bagian teller perlu lebih teliti lagi untuk memasukkan data nasabah ke dalam sistem. Pada bagian IT, tim IT harus mengecek rutin agar sistem tersebut tidak mengalami kendala error. Selanjutnya, jika resiko benar-benar terjadi, maka kita perlu melakukan pencatatan kegiatan risiko operasional. Misalnya, ketika ATM mengalami gangguan atau transaksi gagal, maka kejadian tersebut itu harus dicatat dan dianalisis penyebabnya. Tujuannya, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kalau kita membahas mengenai jenis risiko operasional sendiri, kita bisa melihat dari dampak atau kerugian yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Dampak dari risiko operasional sendiri juga cukup besar nih guys. Tidak hanya dalam kerugian finansial aja, tapi dia tuh mengganggu aktivitas perbankan dan juga menurunkan kepercayaan nasabah kepada bank tersebut. Contohnya, jika bank tersebut ini sering sekali mengalami kendala dan gangguan sistem, otomatis nasabah-nasabah yang ada di dalam bank tersebut merasa tidak nyaman dan memilih untuk pindah ke bank lain. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan manajemen risiko operasional. Tujuannya agar risiko operasional tersebut bisa diminimalkan dan aktivitas bank tetap berjalan dengan lancar. Kalau kita lihat dari penyebab-penyebabnya, risiko operasional ini sering terjadi karena beberapa hal nih guys. Pertama, karena kegagalan proses internal. Misalnya, prosedur kerja yang tidak berjalan dengan baik. Kedua, faktor manusia. Bisa terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian karyawan. Ketiga, kegagalan sistem dan teknologi. Misalnya nih, server yang tiba-tiba down, dan aplikasi yang tiba-tiba error. Dan yang terakhir, ada kejadian eksternal, seperti bencana alam. Bencana alam tersebut bisa mengganggu kegiatan operasional perbankan. Jadi bisa kita simpulkan ya guys, bahwa risiko operasional sendiri tidak bisa kita hindari, tetapi bisa dikendalikan dengan pengelolaan yang baik. Sekian dari aku, semoga penjelasan-penjelasan yang kita dengar tadi dapat menambah wawasan kita bahwa banyak sekali resiko-resiko yang terjadi di dunia perbankan. Sampai jumpa di next video selanjutnya, bye-bye!